Udah nyala belum? Halo Momi yang sudah mulai bergabung, apa kabar nih Momi-Momi yang lagi ada di rumah atau mungkin lagi ada di luar? Boleh nih absen dulu yuk, dari kota mana aja. Bisa di komentar aja nih Momi-Mominya yang udah bergabung berasal dari mana aja, biar Momin juga tahu nih yang sudah bergabung sudah berapa banyak dan dari mana saja. Halo, selamat sore Momilita Rafika. Dari mana nih Momilita asalnya? Oke, sepertinya udah lumayan banyak ya yang bergabung di live Instagram @vitami.id. Nah, Momin ucapkan selamat datang di Bincang Momi episode ke-8. Saya Mila sebagai host live Instagram Vitami kali ini. Buat Momi-Momi yang udah stalking di Instagram Vitami, pasti udah tahu nih topik yang akan kita bahas hari ini. Bincang Momi episode ke-8 ini akan membahas tentang tantrum. Salah siapa dan harus bagaimana, yang tentunya akan memberikan banyak informasi pada Momi bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi anak tantrum, dan sebenarnya tantrum itu disebabkan oleh apa dan oleh siapa begitu. Oke, Bincang Momi episode 8 ini akan dibagi menjadi 3 sesi ya Moms. Sesi pertama itu ada materi, yang sesi kedua ada sesi tanya jawab, dan sesi ketiga itu penutup. Dan nanti pada saat penutup itu akan ada pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat aktif dan menjawab kuis di akhir acara begitu. Pada Bincang Momi 8 episode 8 ini, Vitami mengundang narasumber yang berpengalaman untuk berbagi ilmu dan tips maupun informasi mengenai tantrum, salah siapa dan harus bagaimana, dengan praktisi psikolog yaitu Kak Fabiola Priscilla. Langsung ini aja apa ya? Mana? Mana sih? Mungkin nih Momi-Momi masih bingung yang menghadapi anak yang kadang suka tantrum, jadi bingung, aduh ini yang saya tantrum kira-kira yang salah ini dari Mominya atau kemungkinan apa nih penyebab si kecil yang bikin tantrum, dan bagaimana nih cara Momi menghadapi si kecil ketika sedang tantrum. Jangan sampai salah cara ya Momi, karena nanti jika salah cara yang ada akibatnya itu tidak membuat si kecil menjadi tenang, akan tetapi membuat si kecil menjadi semakin meronta-ronta begitu. Sore Kak Fabiola. Selamat sore Kamila. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Suaraku terdengar ya? Terdengar. Jelas ya? Oke. Ya, senang sekali bisa bertemu sama Kak Fabiola pada sore hari ini. Ya, perkenalkan sebelumnya Kak, saya Mila yang akan menjadi pembincang di episode ke-8 kali ini begitu. Jadi sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu bahwa program Bincang Momi ini adalah program dari Vitami untuk memberikan informasi parenting dan edukasi ke momi-momi dengan para ahli anak. Nah, kebetulan Kak Fabiola merupakan praktisi psikolog. Kak Fabiola, boleh perkenalkan dulu nih ke momi-momi yang join live. Oke, selamat sore semua mamis yang sudah hadir. Thank you banget ya untuk join kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan pastinya bisa diaplikasikan. Nah, salam kenal dari aku Fabiola Priscilla, seorang psikolog anak dan remaja. Terus aku praktek di LPT UI, terus ada klinik juga, praktek pribadi, dan ngajar di Atma Jaya BSD. Kalau ada yang mau mampir-mampir boleh. Seperti itu kira-kira.
kegiatannya Kamila? Jadi moms, belakangan ini tantrum menjadi salah satu isu yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang bentuk ekspresi emosional anak. Selain itu, muncul banyak pertanyaan yang menyalahkan orang tua ketika anak sedang tantrum. Kondisi semacam ini justru membuat orang tua sering panik dan merasa bersalah terhadap lingkungan sekitarnya, terutama ketika tantrum terjadi di tempat umum begitu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman nih Kak mengenai tantrum agar tidak terjadi saling menyalahkan dan bingung mengenai tindakan yang harus dilakukan. Bincang Momi 8 ini akan membahas mengenai tantrum, salah siapa, dan harus bagaimana bersama Fabiola Priscilla MPSI. Baik, kepada Kak Fabiola bisa disampaikan terkait tantrum, salah siapa, dan harus bagaimana. Oke, baik Kamis. Jadi memang kalau kita punya anak balita gitu ya, yang namanya tantrum itu kok kayaknya nggak bisa dihindari gitu kan. Nah memang tantrum ini kan adalah suatu ledakan emosi gitu ya dari anak-anak yang sebenarnya normal untuk terjadi di usia 1 sampai 4 tahun gitu. Jadi memang di atas usia 4 tahun itu tantrum ini lama-kelamaan mulai memudar gitu ya, dan akhirnya bisa dikendalikan gitu. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah nyari ini salah siapa, karena ini bagian dari perkembangan emosi anak-anak gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena anak-anak ini kesel pastinya ya, kok orang-orang ini kok di sekitar aku nggak ngerti aku tuh maunya apa gitu. Jadi ini memang sangat terkait dengan kemampuan anak-anak untuk mengungkapkan isi hatinya dalam kosakata yang masih terbatas gitu ya. Jadi seiring dengan perkembangan bahasa yang makin oke gitu, makin kaya, nah kita harapkan tantrum ini pun akan secara perlahan itu menghilang. Kira-kira seperti itu, Kamila. Kira-kira nih Kak, siapa saja sih anak yang termasuk ke dalam kategori itu bisa mengalami tantrum gitu Kak? Baik, jadi yang pertama tadi kita sudah bahas ya bahwa anak-anak usia 1 sampai 4 tahun itu mungkin akan menunjukkan perilaku tantrum. Nah, yang kedua, anak-anak yang memang sulit untuk mengutarakan isi hati dan pikirannya dalam bentuk kata-kata gitu. Mohon maaf misalnya mengalami keterlambatan bicara atau speech delay gitu ya. Nah, kemudian anak-anak yang juga memang sulit untuk mengendalikan emosi. Jadi cenderung impulsif gitu. Sebelum melakukan sesuatu itu tidak dipikir dulu. Jadi misalnya kalau mau melempar aja gitu ya, tidak memikirkan bahwa kalau nanti ada yang kena barang yang dilempar itu sakit loh, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa kategori atau kriteria anak-anak ini lebih mungkin atau lebih mudah untuk menunjukkan perilaku tantrum seperti itu. Kak, ini banyak yang say hi ya. Aku say hi juga buat mami-mami yang sudah hadir ya. Thank you banget, dan pastinya ya Kamila ya, tetap join sama kita sampai akhir ya Kamila. Sangat Kak Fabiola. Iya, jadi begini Kak. Biasanya tantrum itu muncul ketika sedang apa? Entah maksudnya hanya berfokus pada anak yang ketika marah tetapi tidak bisa diluapkan, atau ketika anak memiliki keinginan tetapi tidak diturutkan dan itu bisa membuat si kecil menjadi tantrum begitu Kak. Oke, baik. Jadi memang umumnya Mamis, Kamila, kalau anak-anak tantrum itu kan yang paling sering kita lihat itu karena mereka mau, kita nggak ikutin gitu ya. Apalagi kejadiannya tuh di public space kayak di mall gitu. Aduh, kayaknya pening langsung ya Mamis ya. Nah, karena misalnya ingin mainan gitu ya, kita budgetnya nggak untuk mainan saat itu. Terus ketika kita bilang nggak boleh, terjadilah perilaku tantrum gitu ya. Nah, itu adalah hal yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak yang manipulatif gitu. Jadi, gimana ya caranya supaya orang-orang ini di pihak aku gitu. Nah, jadi terbentuklah perilaku tantrum sehingga orang sekitarnya ya udah daripada berisik gitu ya. Iya gitu. Nah, jadi memanipulasi situasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, dua hal ini yang kira-kira kita bisa sering lihat ya di situasi tersebut, anak-anak kan menunjukkan perilaku yang seperti itu. Iya. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak tips mengatasi tantrum? Apakah ketika si
mengalami tantrum itu kita ikuti apapun maunya, atau ada cara lain yang kita bisa memberi pengertian kepada si kecil bahwa tidak selamanya keinginannya itu harus diikuti, begitu Kak? Oke, nah jadi memang setiap usia itu tipsnya beda-beda ya, Mamis. Jadi contohnya dari usia 1 sampai 2 tahun itu rasanya sulit kalau kita memaksakan mereka untuk memahami gitu. Yang paling penting mereka bisa tahu bahwa apa sih yang mereka rasakan, emosi apa sih yang mereka rasakan, dan bagaimana cara mereka untuk bisa lebih tenang gitu ya. Jadi misalnya ada yang niup kertas atau tisu gitu, atau niup balon gitu. Itu membuat mereka belajar bahwa aduh, aku tuh lagi kesel, aku nggak tahu harus gimana. Oke, ini adalah cara aku untuk meluapkan emosi. Jadi kita bisa pakai permainan atau kegiatan yang sifatnya konkret gitu untuk mengajarkan anak-anak yang di usia dini. Nah, kemudian ketika mereka sudah mulai berkembang kosakata sekitar umur 2, 3, dan 4 tahun, itu kita bisa kasih pilihan-pilihan kata gitu untuk mereka ucapkan gitu. Misalnya kayak adik merasa marah gitu, atau adik merasa kesal, atau adik sedih karena apa gitu. Jadi mereka diajarkan untuk mengutarakan dengan cara yang lebih bisa diterima oleh lingkungan dibandingkan melempar atau guling-guling gitu, seperti itu. Nah, itu pencegahannya. Kemudian yang paling utama, yang paling penting itu adalah kita sebenarnya. Karena anak-anak itu kan ngelihat kita ya. Kalau kitanya panik, kitanya emosi, mereka akan tertransfer. Energi kita tuh bisa disalurkan gitu loh, Momis. Nah, jadi penting banget buat kita tuh, kita tenang dulu bahwa oke, ini nggak akan abadi gitu. Ini berlangsung less than 15 minutes gitu. Jadi ya udah selama 15 menit ini aku akan sabar gitu ya. Jadi itu dulu aja. Karena kalau misalnya Mamis panik, itu nggak akan menjadi lebih baik gitu. Dan kita akan biasanya akan blocking atau akan kayak bingung gitu harus ngapain kalau kita sendiri nggak bisa tenang. Nah, kalau kita udah tenang, kita bisa yakin akan handle situasi ini, baru kita bisa ajarkan ke anak. Gitu kan, kayak kita kalau naik pesawat kan, Kamila ya, kitanya harus benar-benar tahu how to menyelamatkan diri kita kalau kita mau menyelamatkan anak kita. Sama seperti itu. Jadi ketika kita hadapin situasi tantrum, selamatin dulu emosi kita, jangan kepancing gitu ya. Baru kita bisa menenangkan anak kita, seperti itu. Kita bisa peluk kok gitu, kita bisa usap-usap punggungnya gitu, kita bisa kasih wajah yang biasa aja gitu ya. Artinya kita nggak yang meremehkan emosinya kayak biasa aja, lebay banget, nggak gitu juga. Atau kita nggak marah, kamu tuh gimana sih, ini kan di lingkungan lihat banyak orang ngeliatin kan malu, nggak gitu. Jadi beneran kita sedatar itu untuk anak-anak bisa look up ke kita dan belajar apa yang akan kita sampaikan. Itu sih yang paling penting banget untuk bisa diterapkan. Iya, baik. Mungkin tidak sedikit ya Kak. Jadi kayak banyak momi-momi yang mungkin karena sudah capek lihat si kecil tantrum gitu kan. Jadi tidak sedikit momi yang ketika si kecil tantrum itu si momi lebih memilih untuk ya udah diemin aja, nanti juga berhenti gitu. Nah, kira-kira gimana nih cara membuat semua orang itu bisa memahami tantrum pada anak agar tidak saling menyalahkan dan bingung harus gimana gitu. Saking capeknya mungkin ada yang ngediemin, atau mungkin ketika si kecil sedang tantrum ditambah si momi sedang banyak pikiran, akhirnya mungkin terjadilah dipukul atau seperti apa gitu. Bagaimana ya Kak caranya? Oke, iya. Jadi itu mungkin masuknya ke dalam pencegahan ya. Jadi justru tantrum ini sebaiknya disikapi tuh jauh sebelum terjadinya tantrum ini gitu ya. Jadi kita benar-benar menyamakan satu persepsi bahwa setiap anak ini mungkin loh akan menunjukkan perilaku guling-guling, teriak-teriak, lempar-lempar, nendang-nendang gitu. Dan tidak akan menjadi lebih baik kalau kita ngasih oper peran siapa yang akan membantu gitu ya. Artinya ini akan menjadi tugas bersama, baik mamis maupun dedis gitu ya, dan juga oma opanya gitu, dan juga lingkungan sekitar untuk bisa tenang. Dan kita tuh nggak yang langsung udah ikutin aja. Nah, jangan ada yang berbeda gitu. Jadi harus satu visi dan misi, dan tahu bahwa ini hanya bagian dari perkembangan emosi kok gitu. Jadi bukan suatu gangguan kepribadian atau sesuatu yang harus kita sikapi secara berlebihan gitu. Tapi tetap nggak boleh didiamkan. Meskipun ini normal, tapi kalau kita diamkan dan kita nggak ajarin bagaimana cara mengatasi emosinya, itu juga nggak akan jadi lebih baik gitu. Nggak akan membuat
anak-anak balita ini berkembang menjadi anak-anak yang matang emosinya kelak, seperti itu. Aduh, jadi banyak banget nih informasi yang Mila dapetin dan Momi-Momi juga dapetin. Mungkin salah satu yang paling nempel nih Kak di kepala Mila, berarti jika seandainya kita tidak memberikan pengertian, kita juga istilahnya tidak berperan sama, maksudnya kayak ketika kita memberikan pengertian ini, tetapi mungkin bahkan salah satunya neneknya atau kakeknya malah mengikuti keinginan si kecil, bisa jadi nantinya membentuk si kecil yang menjadi manipulatif gitu ya Kak. Jadi ketika takut, dia akan melakukan cara yang dia udah tahu celahnya pasti akan berhasil gitu ya Kak. Ya, baik, mungkin betul. ya mungkin sekarang memasuki sesi kedua nih Kak dari Bincang Momi. Yuk Momi-Momi boleh banget yang mau tanya-tanya di kolom komentar. Nanti Mila pilih beberapa pertanyaan untuk Kak Biola. Begitu ya Kak? Oke, ya udah banyak banget nih Mami nih yang nanya-nanya dan pertanyaannya keren-keren banget loh Kamila. Betul. Rame banget di sini. Coba Mila coba sematkan beberapa pertanyaan. Oke. Ada nih Kak. Bagaimana cara kelola mental health anak agar tidak mudah tantrum? Apakah hipnoterapi bisa dijadikan solusi? Oke, hipnoterapi itu memang itu special case ya. Jadi untuk kita apa namanya rujuk ke hipnoterapi itu uh, perlu proses yang panjang, Momis. Jadi nggak semudah itu, oh tantrum hipno gitu ya, enggak. Nah, apalagi tantrum itu kan bagian dari perkembangan emosi yang memang harus dilewati senatural mungkin gitu. Nah, caranya untuk anak-anak tidak mudah tantrum adalah kita mengembangkan anak-anak yang mudah mengungkapkan emosinya. Dan itu nggak selalu dalam bentuk lisan gitu ya. Kita bisa tadi misalnya kalau kamu ngerasa nggak nyaman, kamu tuh bisa niup balon gitu, atau kamu bisa robek kertas gitu, atau misalnya kamu bisa kasih social sign gitu, misalnya kayak membuat matanya tuh lagi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa oke, kamu lagi kesel gitu ya. Terus kita bisa bantu anak-anak ini untuk bisa ngedescribe gitu. Jadi menjabarkan emosi yang penuh kan ini meledak ya emosinya. Nah, kita bisa membantu memisah-misahkan emosi itu menjadi lebih simpel, lebih sederhana gitu. Seperti itu sih. Jadi diajarkan cara-cara untuk mengungkapkan emosi. Nah, anak-anak yang sedari kecil udah tahu gimana caranya untuk ngungkapin emosi gitu ya, itu lebih tidak mudah untuk tantrum gitu. Terutama anak-anak yang cerewet. Anak-anak cerewet itu potensial untuk tidak tantrum sebenarnya karena mereka lebih mudah kan untuk mengungkapin dalam bentuk lisan, seperti itu sih. Momis, mudah-mudahan ini ya. Jadi hipnoterapis itu bukan solusi. Oke, Kamila boleh dilanjut, mudah-mudahan terbantu ya Momis ya. Sebelum dilanjut nih Kak, Mila mau ingetin lagi buat mamis-mamis yang sudah bergabung bahwa nanti di akhir itu kita akan ada pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat aktif dan menjawab kuis di akhir acara. Begitu. Kita lanjut lagi. Oke, semangat ya Momis ya, tetap aktif ya. Nah, ini bagus banget nih Kak pertanyaannya. Bagaimana Kak cara kita hadapi anak tantrum anak pertama kita habis lahir, cara agar nggak baby blues kayak gitu. Oke, aku boleh ulang ya pertanyaannya. Jadi bagaimana cara menghadapi anak pertama yang tantrum agar tidak baby blues gitu ya? Jadi si ibu itu baru melahirkan gitu dan menghadapi anak tantrum. Bagaimana caranya biar ibu juga tidak terkena baby blues gitu. Oke, berarti ini ada 2 kondisi ya. Artinya ada anak yang tantrum, kemudian ibunya baru melahirkan, kira-kira gitu ya. Jadi kakaknya yang tantrum gitu ya, Kamila? Ya, itu dulu. Oke. Ya, jadi sebenarnya gini, ketika ibu melahirkan, itu kan suatu yang sebenarnya proses yang sangat besar dan penting gitu ya. Jadi ini yang kadang support system juga harus bisa tahu bahwa nggak bisa seorang ibu yang baru melahirkan tuh menghandle semuanya gitu. Terutama anak-anak tantrum yang memang menghisap gitu, menyerap gitu kan ya emosi-emosi yang negatif gitu, bikin orang tuanya jadi bete, jadi panik, jadi kesel gitu kan. Nah, padahal ibu yang baru melahirkan kan harus punya emosi yang positif untuk bisa ditransfer dan untuk bisa mengasuh babynya gitu ya. Jadi
ketika kakaknya tantrum, yuk yang lain dong tolong gitu ya. Ada ayahnya, ada kakek nenek, mungkin ada tante, ada budi. Kita kan orang Indonesia itu luar biasa ya. Support system itu luas banget. Jadi jangan dibebanin. Jadi aku setuju banget kalau misalnya apa ibu-ibu yang baru melahirkan, mamis baru melahirkan, support system harus kuat. Jadi ketika ada tambahan gitu ya, ada tambahan peristiwa, itu harus dibagi bersama gitu sih. Karena kita perlu ibu yang bahagia untuk bisa membesarkan anak-anak yang bahagia. Iya, nguras energi banget emang kalau tantrum itu ya. Oke, mungkin itu Kamila. Ya, lanjut nih ya Kak. Ya. Kira-kira pola asuh anak itu mempengaruhi anak tantrum atau tidak Kak? Begitu. Terus bagaimana cara momis untuk tepat memilih pola asuh? Begitu. Oke, wah pertanyaan ini juara sih ya. Jadi pola asuh bener bisa membuat anak-anak itu tantrum gitu. Jadi pola asuh yang kayak gimana? Pola asuh yang otoriter, yang misalnya gini, apa namanya kita ngasih tahu nggak boleh main ya. Kenapa mah? Pokoknya mama bilang nggak boleh main. Kesel dong ya. Kemudian ketika anaknya, tapi aku udah janjian, temanku nunggu di depan gitu. Nggak bisa. Pokoknya masuk ke rumah, nggak boleh keluar lagi, misalnya gitu ya. Jadi benar-benar instruction jatuhnya gitu. Nggak ada timbal balik komunikasi dua arah tuh nggak ada. Nah ini anak-anak yang tadinya sudah mulai membaik, which is sekitar umur 4-5 tahun, digituin, itu bisa tantrum. Makanya tantrum tuh nggak hanya terjadi pada anak balita ya. Kalau nggak ditangani atau tadi dihadapkan pada pola pengasuhan yang otoriter, ini bisa balik lagi. Jadi tantrum tahap 2 judulnya gitu ya. Nah, dan kalau nggak diatasi di tantrum tahap 2, jangan kaget kalau ada tantrum tahap 3 pas remaja gitu. Kebayang nggak sih kita di usia balita aja itu udah nguras energi. Tadi ada mami siapa ya tadi ya bilang ya, Mamis Ana bilang nguras energi itu baru balita. Bayangin tantrum yang seperti itu kita hadapkan di usia remaja kan. Jadi benar-benar harus diselesaikan gitu. Bagaimana anak-anak ini bisa matang mengelola emosi dan didukung oleh support system tadi gitu. Nah, itu pola asuh yang otoriter dan juga pola asuh yang permisif. Nah, permisif artinya apa? Jadi anak yang mau guling-guling diiyain gitu, yang ya udah, iya nggak apa-apa, udah kamu nggak apa-apa, ya udah kamu mau teriak-teriak mau banting-banting gitu, ya udah kita diem aja gitu. Karena apapun yang anak-anak lakukan itu nggak ada boundariesnya, nggak ada batasannya. Nah, makin menjadikan, jadi tantrum itu juga kan perlu kita sikapi dengan bijak ya. Artinya ketika sudah nyakitin diri, kayak bentur-bentur kepala gitu, atau lempar-lempar benda ke orang dengan tujuan untuk menyakiti, itu kita harus segera mungkin tegas untuk bisa menghentikan itu. Karena kita harus ajarkan anak-anak itu punya boundaries gitu. Nah, jadi dua pola asuh itu sih yang bisa semakin memudahkan anak-anak ini untuk tantrum dan mempertahankan ketantrumannya itu gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua, aku lupa Kamila. Apa ya lanjutannya? Ini Mila tarik kesimpulan dulu nih Kak. Karena benar-benar ilmu baru, ngasih ilmu baru buat Mila, berarti ini juga berpengaruh nanti pada kepribadian anak ya Kak. Karena yang cukup menarik itu Mila tadi mendengar bahwa jangan sampai ada tantrum tahap ketiga gitu. Karena mungkin sekarang juga tidak sedikit banyak kejadian yang ketika sudah dewasa atau remaja, ketika dia mengalami istilahnya tertekan gitu di rumah, akhirnya dia berani keluar, begitu ya Kak? Betul. Iya, dan yang terjadi sekarang sangat bahaya sekali ya Kak, ketika dia tidak merasa rumah itu menjadi tempat dia pulang, akhirnya dia memilih untuk bebas di luar dan salah jalan, nanti jadi akibat yang sangat besar gitu ya Kak. Betul. Ya, jadi memang kalau saat ini kan anak-anak tuh meledak emosinya gitu ya. Tapi kan dalam ruang lingkup yang masih kita bisa handle gitu. Tapi ketika remaja, mereka kan sudah dibekali dengan proses berpikir yang lebih kompleks gitu kan ya. Kemudian secara fisik juga udah tumbuh dan berkembang sebagaimana seperti kita gitu ya, dan mungkin juga networknya lebih luas sehingga memang masih lebih sulit untuk dikendalikan gitu Kamila. Kalau begitu Kak, ada pertanyaan nih dari Kak Andalucia. Katanya, boleh nggak sih Kak, kita sebagai orang tua memberikan hukuman pada anak yang sedang tantrum? Begitu.
Oke, ya itu nggak boleh sih kalau kita menamakan itu sebagai hukuman gitu ya. Itu enggak sih, bukan hukuman tapi lebih kepada konsekuensi. Misalnya gini, tantrumnya itu lempar apa bukan lempar. Jadi kursi makannya dijatuhin gitu. Wah, pokoknya diberantakin gitu kan ya, meja makan segala macem gitu. Nah, kita nggak bilang itu hukuman, kita bilangnya konsekuensi. Jadi ketika anak itu tenang, jangan lakukan apapun ya, Mamis, Dedis ya. Kita jangan lakukan apapun. Ketika anak lagi porak-poranda gitu, kita ada di situ, tapi benar-benar kita tuh netral. Nggak yang ikutan marah, atau nggak. Pokoknya kita beneran mendampingi anak mengeluapkan emosinya. Kira-kira gitu. Nah, ketika itu tenang, which is itu less than 15 minutes tadi, itu kita kasih konsekuensi. Kita bisa bilang, oke, setelah adik selesai, nah adik bisa membereskan semua meja dan kursi ini seperti sedia kala. Tapi kita nggak marah gitu. Kita cuma bilang bahwa apa yang kamu lakukan ini nggak bener. Kamu harus balikin lagi semua itu seperti sesuai dengan aslinya gitu. Nah, setelah udah beres, baru kita ajak ngomong. Tadi kenapa bisa seperti itu? Gitu ya. Jadi, dengan nada suara yang kayak gitu. Jadi yang, kenapa tadi? Nggak gitu. Atau yang, kamu nih yang nggak tahu aturan. Nggak gitu juga. Jadi bener kita ngambil jalur yang tengah aja gitu. Adek, tadi kenapa bisa seperti itu? Gitu. Jadi nadanya bener-bener aman. Anak nggak ngerasa kita marah, nggak ngerasa kita seneng, nggak ngerasa kita jadi emosinya emosi yang benar-benar calm gitu. Nah, itu nggak disebut hukuman, itu disebut konsekuensi. Jadi berbeda ya dengan hukuman. Seperti itu sih Kamila. Tapi terkadang, Mudah-mudahan bisa menjawab ya. tapi terkadang nih Kak, semisal si kecil sedang tantrum di tempat umum, entah itu mall atau tempat lain gitu. Terkadang mungkin tidak sedikit bunda yang ada rasa malu juga karena bingung harus seperti apa. Nah, kira-kira Iya. apa aja nih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat anak tantrum di tempat umum agar anak tidak semakin menjadi-jadi. Oke. Baik, ini beneran susah sih ya dikerjain, tapi memang eh, harus dijalanin gitu loh, Mami dan Dedi. Ketika kita punya anak-anak tantrum, ya emang kita mesti nahan malu sih gitu. Nahan malu artinya gini, pas anak-anak guling-guling itu ya kita angkat gitu. Kita angkat, tapi kita nggak yang ngeliatin orang terus kita jadi, oh maaf ya, atau enggak. Biasanya tetap senyum, kita angkat gitu, anaknya jangan diteken ya, kadang ngangkatnya juga diremes gitu kan, karena gemes. Enggak ya, ngangkatnya dengan lembut, biasa aja. Kita cari, lokasi paling sepi yang terdekat. Misalnya kan suka ada, kalau di mall kan suka ada kayak masuk dikit untuk tangga darurat gitu kan ya. Atau misalnya di sebelah lift mungkin ada bagian yang di pojok dikit yang lebih tenang. Nah, kita ajak anak kita ke situ, kemudian kita tungguin dampingin anak-anak tenangnya tuh di situ. Jadi kalau di tempat khusus untuk tempat umum kita nggak membiarkan anak tantrum itu diliatin orang gitu. Karena itu tanggung jawab kita juga untuk menjaga agar anak-anak kita kan mendapatkan suatu penilaian positif juga dari lingkungan kan. Enggak yang nanti misalnya kita diemin nih, udah tenang gitu. Tadi kan itu kan anak-anak yang teriak-teriak gitu. Itu tanggung jawab kita loh untuk menjaga nama mereka gitu ya. Jadi tetap kita angkat terus kita amankan gitu ya ke tempat yang lebih sepi supaya anak-anak bisa lebih leluasa gitu ya, artinya ngungkapin emosinya gitu, kemudian tanpa mengganggu ruang publik. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin ini nih Kak, ini mungkin berpacu juga buat bunda-bunda yang menjadi wanita karir gitu Kak. Ada pertanyaannya, mengapa nih Kak anak yang orang tuanya bekerja itu cenderung lebih sering tantrum? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apa mungkin karena si kecil merasa kesepian atau tidak dekat dengan orang tuanya atau bagaimana? Oke, ya, bener sih ya. Looks like seperti itu gitu. Karena apa? Karena anak-anak dengan orang tua bekerja itu kan pasti nggak dipungkurin secara kuantitas waktunya berkurang. Itu udah nggak mungkin diabaikan gitu. Itu pasti terjadi. Kualitas oke, kita bisa kejar gitu. Tapi kalau kuantitas itu kita mau ngapain? Orang kita perjalanan aja berapa jam gitu kan ya. Belum tugas tambahan dan lain-lain. Jadi pasti menguras waktu. Nah, waktu yang hilang itu kan anak-anak nuntut gitu kan. Ini kan harusnya waktu ini mami sama aku gitu.
Nah, itu yang membuat mereka menjadi pengen keinginannya itu segera dipenuhi gitu, karena merasa bahwa harusnya keinginan itu terjadi ketika kita sedang bekerja gitu ya, kira-kira secara logika ya. Terus harus gimana? Nah, ini kan tadi kita udah bahas bahwa salah satu penyebab dari anak-anak tantrum adalah keinginannya ingin segera dipenuhi. Kenapa? Karena butuh perhatian, keinginannya itu diperhatikan gitu ya. Nah, perhatian yang nggak bisa kita bayar pakai waktu yang apa ya, bukan waktu yang tersita gitu ya. Itu kita bisa bukan kita gantikan, tapi kita bisa isi dengan aktivitas yang kita banget pas kita lagi kerja. Contoh, misalnya kita bisa masak dulu sebelum kita kerja, terus pas jam makan siang, ini dari mamah loh. Padahal mamahnya nggak di situ. Tapi secara emosi, ibunya hadir, mamis hadir. Atau misalnya kita nulis surat nih, gitu ya. Mungkin kalau anak-anak balita tulis suratnya cuman apa ya, simple aja, misalnya adik, love, mamis gitu ya. Pokoknya yang simple-simple yang anak-anak ngerti bahwa ini tulisan mama gitu kan. Atau kita gambar misalnya kayak anakku tuh lagi suka Ariel gitu kan, mermaid. Nah, udah gambar aja, nggak usah peduli bagus atau enggak ya, nilainya nggak di situ. Tapi nilainya bahwa meskipun secara fisik kita nggak ada, tapi secara emosi kita tetap ada. Nah, itu salah satu cara tips buat mamis yang bekerja gitu. Baik, gini nih Kak, tadi Mila dengar katanya sebenarnya secara tidak langsung anak cerewet itu lebih sedikit kemungkinan untuk tantrumnya ya Kak, karena dia bisa meluapkan apa yang dia rasakan begitu. Nah, jika seperti itu, kira-kira apakah benar Kak, anak yang tantrum itu nantinya akan menjadi orang yang introvert? Oke, ini agak nggak nyambung sih ya. Jadi menjadi introvert atau extrovert itu nggak ada kaitannya dengan tantrum sebenarnya. Itu kaitannya dengan karakteristik personal kita gitu. Jadi kita introvert kita bisa tantrum, kita extrovert pun kita bisa tantrum. Tapi privilege dari anak-anak yang lancar bicara adalah mereka punya akses untuk bisa mengucapkan atau mengutarakan isi hati dan pendapatnya secara utuh. Kira-kira gitu sih. Tapi Kak, untuk tantrum atau emosi itu sendiri, itu bisa jadi dari keturunan atau tidak ya? Enggak, enggak. Tantrum itu bukan hal yang diturunkan, tapi dipelajari gitu. Jadi kalau misalnya anak tantrum nih, kemudian orang tuanya tantrum juga gitu. Jadi misalnya ikutan marah gitu kan. Mungkin tadinya nggak kepikiran untuk ngebentak dengan nada tinggi, tapi karena mamis atau dedisnya meresponnya dengan nada tinggi, oh next time aku respon tantrum aku akan nadanya ikutan tinggi nih gitu. Karena itu social learning yang dia bisa pelajari di lingkungan sekitar bahwa oh ini cara marah, ada cara baru ya gitu. Nah itu yang makanya kita harus tenang, calm supaya kita nggak nambah kosakata tantrum gitu dalam edisi berikutnya, kira-kira kayak gitu sih. Tapi bukan bukan apa namanya bawaan atau turunan gitu. Ya, baik mungkin nih Kak, nggak sedikit juga momis yang kayak ya udah cara mengalihkan si kecil saat tantrum itu mungkin dengan cara yang lebih simpel, kayak ya udah dialihkan ke gadget, dikit-dikit langsung kasih gadget, anaknya diam. Itu nanti berpengaruh juga atau tidak ya Kak? Karena terlalu banyak diberikan gadget. Oke, ya. Jadi yang pertama sebenarnya kita bisa ngelihat ini sebagai suatu musibah atau sebagai suatu challenge gitu, sebagai suatu kesempatan gitu ya, buat kita ngedidik anak bagaimana cara mengelola emosi. Kalau kita bilang itu sebagai musibah gitu, mau tantrum nih, ya kita bisa kasih gadget, kasih TV, kasih mainan, kasih makanan, kasih apapun gitu. Tapi ketika anak udah lupa, perhatikan bahwa momen yang sama itu tidak menjadikan anak ini belajar. Menjadi anak diam iya, menjadikan anak tenang iya, tapi tidak menjadikan anak ini belajar untuk bersikap lebih baik nantinya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dalam waktu itu kita anggap, tantrum, kesempatan nih, gitu ya. Tapi ya nggak harus semangat gitu juga sih ya. Jadi, wah tantrum, apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa tadi ada di situ, kita bilang kita usap atau kita peluk gitu ya. Kita bilang, mama ada di sini ya, nanti kalau udah tenang kakak bisa cerita. Udah, kita bisa melakukan apa aja gitu, sambil kita juga memperhatikan tadi ada 3 hal yang penting banget mami dan daddies untuk lihat. Yang pertama,
apakah menyakiti diri? Kalau menyakiti diri, hentikan, gitu ya. Yang kedua, apakah menyakiti orang lain? Itu pun kita harus intervensi secepat mungkin. Nah, yang ketiga, apakah itu memang sudah lebih dari 15 menit? Karena kalau udah lebih dari 15 menit itu bisa jadi berdampak buruk gitu ya buat anak itu sendiri, baik dari energinya terkuras, kemudian emosinya juga kan pengalaman negatif itu ya. Nah, itu juga kita harus perhatikan dan frekuensinya, artinya dalam seminggu tiap hari nggak sih tantrumnya gitu, atau sebulan misalnya hanya 2 kali atau 3 kali, which is itu masih dalam kapasitas normal. Nah, tapi kalau secara frekuensi dan intensitasnya sudah berlebihan dan mengkhawatirkan, itu nggak apa-apa banget untuk konsultasi ke profesional di bidang kesehatan mental anak gitu, seperti psikolog anak, seperti itu ya. Karena bisa jadi ada indikasi hambatan perkembangan yang kita mungkin harus dicek lagi secara mendalam, gitu Kamila. Baik, tadi ada lewat sedikit nih Kak komentar dari Momis, katanya selain dari banyaknya efek-efek negatif dari tantrum ini, kira-kira ada nggak satu saja tantrum itu bisa memberikan efek positif? Oh iya dong, selalu ada positive side di setiap peristiwa gitu. Jangankan tantrum ya, sepanjang hidup kita itu selalu ada positive side di setiap peristiwa. Itu yang harus kita yakini gitu. Nah, tantrum apa sih positive side-nya gitu? Anak-anak kan jadi bisa mengungkapkan emosi meskipun caranya belum tepat gitu ya. Kemudian ada chance untuk bisa bonding sama orang tua. Mungkin kalau nggak tantrum, yang tadinya orang tuanya bekerja, ya makin sibuk aja, anaknya aman gitu kan ya. Tapi ketika anaknya tantrum kan menjadi satu sinyal, anaknya kenapa nih gitu, anak kenapa nih gitu kan ya. Nah, itu adalah suatu cara untuk bisa makin erat, makin kenal sama anakku gitu kan. Jadi itu ada beberapa positive side dari tantrum itu sendiri, dan jangan lupa ketika anak tantrum itu kita bisa ngajarkan banyak hal kan untuk bisa menenangkan diri, mengenal emosi, coping stress dan lain sebagainya gitu. Baik, kira-kira nih Kak, tantrum yang seperti apa yang harus diperhatikan lebih? Apakah yang sampai dia pukul-pukul badan, atau memang dalam bentuk apapun yang namanya tantrum yang memang harus diperhatikan, begitu lah. Iya, yang tadi kita sudah bahas, Kamila. Jadi ada 3. Yang pertama, ketika tantrum itu menyakiti diri sendiri. Yang kedua, ketika tantrum itu menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, ketika itu udah lebih dari 15 menit gitu. Bahkan bisa sampai 1 jam gitu ya. Tantrum, nah itu tuh nggak sehat gitu. Ya, dan itu harus kita antisipasi gitu ya. Nah, kemudian ada tambahan bonus lagi yang 2 tadi yang harus kita perhatikan. Misalnya, let's say dalam 1 minggu, tantrumnya berapa kali? Nah, kemudian tadi kedalamannya seperti apa? Apakah misalnya sampai, mohon maaf, sampai sesak napas gitu ya, atau sampai muntah gitu, atau sampai menyakiti diri sendiri yang memang ada dampak yang serius gitu terhadap itu. Nah, jadi dari intensitas, frekuensi, kemudian dari menyakiti diri, menyakiti orang lain, dan juga dari waktu lamanya tantrum itu sendiri, itu perlu kita perhatikan sih, supaya kita bisa cepat gitu mengambil suatu tindakan. Apakah ini menjadi bagian yang kita perlu observe, artinya kita dampingi, atau menjadi bagian yang perlu kita tindak lanjuti dengan melakukan assessment seperti itu ke psikolog anak atau profesional di bidang kesehatan mental anak, seperti itu Kamila. Tapi Kak, kalau misalkan dari segi asupan pola makan, itu selain berpacu juga pada kesehatan, ada juga tidak ya Kak yang berpacu kepada emosi atau tantrum si kecil? Entah itu menjadi lebih sering diberikan makanan-makanan yang instan atau makanan jarang konsumsi makanan yang sehat, itu ada pengaruhnya juga atau tidak ya Kak? Iya, tentunya kalau misalnya makanan-makanan sehat seperti itu kan, itu akan berdampak baik pada emosi gitu ya. Banyak penelitian juga sudah ditemukan bahwa ketika kita memilih makanan-makanan sehat, kita bisa menjadi lebih tenang, lebih calm gitu ya, dibandingkan dengan makanan-makanan yang diproses secara instan atau makanan-makanan yang tidak sehat. Seperti itu Kamila. Kita pilih satu pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh dong. Katanya, oh ini nih menarik. Sebentar Kak. Jika anak tidak pernah tantrum, apakah anak tersebut normal Kak? Wow, ini beneran sih pamungkas banget ya pertanyaan terakhir ini. Iya, jadi memang tantrum itu bukan suatu keharusan sih Mama Miss Dedis ya. Jadi tantrum adalah suatu
perilaku gitu ya, ledakan emosi yang bisa terjadi dalam perkembangan anak gitu. Umumnya terjadi di 1 dan sampai 4 tahun gitu ya. Tapi bukan keharusan untuk terjadi. Gitu. Apalagi anak-anak yang memiliki karakter tertentu gitu. Anak-anak yang sejak kecil sudah tahu bagaimana cara menyampaikan emosinya, mengenal emosi, berteman dengan emosinya dengan baik, punya tips-tips yang sederhana gitu ya untuk bisa membuatnya lebih baik gitu. Dan juga anak-anak yang memang peka terhadap situasi sehari-hari gitu. Jadi aku jadi teringat nih ya, ada anak-anak yang memang ketika kita mungkin lagi capek atau apa, ada satu anak yang suka ngusapin kita gitu, nggak ngomong apa-apa, tapi mereka peka. Nah, anak-anak yang peka ini juga biasanya juga nggak harus tantrum, karena tahu bahwa ketika tantrum, lingkungan akan nggak nyaman dengan itu, gitu. Jadi, tantrum tidak harus terjadi, Kamila, gitu. Tapi itu bisa saja terjadi dalam perkembangan anak usia 1 sampai 4 tahun ini. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kakak. Banyak banget nih informasi-informasi baru yang bisa mengadakan. Tentunya juga momis yang bergabung di sore hari ini juga jadi mungkin banyak pengetahuan-pengetahuan yang selama ini belum dilakukan. Akhirnya, oh iya, ada cara baru yang harus dilakukan begitu. Oke, sebelum kita menutup bincang Momi hari ini, Vitami mau bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang yang aktif dan menyimak bincang-bincang tadi nih Kak. Nah, mungkin dari Kak Fabiola bisa memberikan pertanyaan untuk Momi jawab di kolom komentar. Nanti ketika ada yang jawabannya betul, maka itu yang berkesempatan mendapat hadiah. Nanti setelah ada pertanyaan dari Kakak, tentunya ada 1 pertanyaan juga dari Mila begitu. Jadi totalnya 2 orang pemenang. Silakan Kak pertanyaannya. Oke, bismillah ya. Aku kasih pertanyaan. Sebutkan tips paling unik yang bisa Mamis terapkan untuk menghadapi anak tantrum. Silakan. Ayo. Nanti pertanyaan dari Mila dan pertanyaan dari Kakak bisa Kakak yang pilih siapa kira-kira pemenangnya. Begitu ya Kak? Oke, siap. Oke. Ayo Mamis jawab, siapa tahu berkesempatan nih dapat hadiah e-wallet sore hari ini. Wih. Wah, udah Semangat. Ada yang betul tidak ya jawabannya? Kalau menyimak pasti betul ya Kak jawabannya. Iya dong. Bagaimana nih Kak? Sudah ditemukan jawaban yang tepat? Ini tepat semua ini, keren-keren banget. Aduh, ikutan bangga deh aku. Momis-momis yang gabung sore hari ini sangat antusias banget ya Kak. Sampai nyimak dan keren banget. Oke, ini aku langsung pilih Kak. Iya boleh, disimpan dulu nanti diumumkannya terakhir. Oke, siap. Sudah ada Kak? Sudah. Baik. Ini pertanyaan dari Mila. 1 pertanyaan terakhir nanti bisa dibantu juga dipilih oleh Kakak. Begitu ya Kak? Oke. Untuk pertanyaan dari Mila nih Moms, siapa saja anak yang termasuk ke dalam kategori bisa mengalami tantrum? Gampang banget ini ya Kak. Pertanyaannya sangat mudah dibahas paling pertama ini. Ayo Moms, siapa saja anak yang termasuk dalam kategori bisa mengalami tantrum? Ayo nih, sudah ada jawaban yang tepat atau belum nih Kak? Oke, mungkin kita tunggu beberapa lagi ya. Oke. Ayo Moms, lebih tepat lagi jawabannya. Bagaimana nih Kak? Oke. Oke, sudah. Aku udah ada jawabannya. Sebelum ditutup, sebelum Mila ngasih kesimpulan, bisa nih Kak diumumin siapa 2 orang pemenang yang berhasil mendapatkan hadiah di sore hari ini? Oke,
buat pertanyaannya Kamila, pemenangnya Mamis Ana. Oke, selamat Momis. Oke, kalau dari aku adalah Momis Dernita. Selamat, Momis. Selamat kepada Momis yang barusan namanya sudah disebut. Nanti bisa langsung DM ke Instagramnya Vitami untuk mendapatkan hadiahnya. Begitu. Mungkin sebelum ditutup Kak Mila simpulin dulu sedikit bahwa sebenarnya tantrum itu tidak terlalu penting, tetapi menjadi salah satu isu yang sering dibicarakan oleh masyarakat begitu. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang bentuk ekspresi emosional anak. Selain itu, muncul banyak pernyataan yang menyalahkan orang tua ketika anak sedang tantrum. Begitu, sebenarnya ketika tantrum itu terjadi, bukan perihal menyalahkan siapa dan apa penyebabnya begitu, tetapi memang mengatasinya itu harus dengan cara tepat, dengan cara kita menenangkan diri terlebih dahulu supaya tidak memberikan penanganan yang salah kepada si kecil begitu ya Kak. Sebelum Kak, kira-kira Mila mau minta tolong ke Kakak bagaimana nih kesan dan pesan Kakak join Bincang Mumi sore hari ini. Oke, kesan dan pesan aku sangat pastinya happy ya, bahagia sekali dan bangga banget bisa diundang di acara Bincang Momis dan aku berharap sih ke depannya terus tetap dipertahankan gitu ya, dan aku juga bangga banget sama peran aktif Mami semua di sini, dan pertanyaannya juga luar biasa keren, jawabannya apalagi. Jadi thank you so much, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you Kamila, thank you Mami semua. Thank you juga Kak Fabiola. Terima kasih untuk sore harinya. Terima kasih untuk ilmu-ilmu barunya yang diberikan kepada Mila, juga Mami-Mami semua. Terima kasih Kak Fabiola, sehat selalu. Sampai Sama-sama jumpa di... Kamila. Silakan Kak. Baik. Gak kerasa nih Moms, udah 1 jam berlalu. Mila ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Fabiola tadi atas waktunya. Dan tentunya yang mau tahu seputar parenting anak dan remaja, boleh banget langsung follow Kak Fabiola. Dan tentunya Momi juga selalu stay tune dan ikuti sosial media Vitami untuk mendapat informasi dan hiburan untuk Momi, begitu Kak. Jadi jangan lupa tadi yang sudah disebutkan, pemenangnya bisa langsung DM ke Instagramnya Vitami untuk mendapatkan hadiahnya. Oh iya, satu lagi, Mila mau kasih info nih bahwa kita lagi ada promo dari harga 130.000 menjadi 90.000 untuk satu botol Vitami. Kapan lagi mendapatkan Vitami dengan harga yang murah? Jadi buat momi-momi yang berkeinginan atau ingin beli lagi nih karena khasiatnya sudah terasa, bisa langsung chat ke Instagram Vitami ya Momi dan dapatkan promo yang sedang berlaku kali ini begitu. Sampai jumpa di Bincang Momi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.